Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrian Derajat. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh media sosial Instagram PT Mata Milenials Indonesia atau MINUS terhadap penguatan citra perusahaan. Studi dilakukan pada followers Instagram @matamillennials Indonesia. Perkembangan teknologi dan media sosial saat ini membuat manusia sudah tidak lagi mempermasalahkan batas jarak, ruang, dan waktu banyak orang dengan mudah dan gratis. Teknologi informasi dan media sosial melahirkan internet yang menawarkan berbagai macam kebutuhan manusia, khususnya sebagai perusahaan untuk meningkatkan daya jual penjualan perusahaan. Perkembangan media sosial Instagram yang sangat pesat sekarang membuat banyak perusahaan memanfaatkannya untuk mempertahankan kedudukan dan meningkatkan kinerja perusahaan di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Dalam hal ini, PT Mata Millennials Indonesia atau MINUS sebagai salah satu media massa online dan portal berita juga ikut melakukan pengelolaan media sosialnya. Identifikasi masalah. Pertama, adakah pengaruh pengelolaan media sosial Instagram terhadap reputasi perusahaan PT Mata Millennials Indonesia? Kedua, seberapa besar pengaruh pengelolaan media sosial Instagram terhadap reputasi perusahaan PT Mata Millennials Indonesia? Ketiga, bagaimana tanggapan responden followers Mata Millennials Indonesia mengenai pengelolaan media sosial Instagram dari MINUS? Masalah penelitian ini dibatasi pada pembahasan pengaruh pengelolaan media sosial Instagram PT Mata Millennials Indonesia terhadap reputasi perusahaan. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengelolaan postingan pada Instagram perusahaan PT Mata Millennials Indonesia di mata followers. Kedua, bagaimana reputasi perusahaan PT Mata Millennials Indonesia di mata followers. Ketiga, adakah pengaruh dalam pengelolaan media sosial Instagram PT Mata Millennials Indonesia terhadap reputasi perusahaan dan followers @Mata Millennials Indonesia. Keempat, apakah target pasar MINUS pada Instagram @Mata Millennials Indonesia sudah tepat? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh tim media sosial dalam pengelolaan media sosial Instagram @Mata Millennials Indonesia, untuk memahami pelaksanaan pengelolaan media sosial Instagram @Mata Millennials Indonesia dalam mempertahankan reputasi perusahaan, dan juga untuk mengetahui evaluasi yang dilakukan oleh tim media sosial dalam menjaga reputasi PT Mata Millennials Indonesia. Manfaat dari penelitian ini adalah bagi akademik. Penelitian ini merupakan suatu kajian pada bidang strategi public relation dalam menjaga reputasi perusahaan. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi bidang kehumasan atau public relations, dan diharapkan penelitian studi komunikasi khususnya pada konsentrasi public relations. Bagi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada PT Mata Millennials Indonesia demi membangun reputasi positif untuk perusahaan dengan cara pengelolaan dalam media sosial Instagramnya, serta hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi PT Mata Millennials Indonesia dalam mengevaluasi pengelolaan media sosial Instagramnya. Teori kultivasi merupakan sebuah proses kumulatif di mana media menumbuhkan persepsi atau keyakinan terhadap realitas sosial kepada penontonnya. Reputasi. Menurut Donnie dan Cannon, reputasi perusahaan berhubungan dengan sejarah atau riwayat perusahaan, terutama dalam hubungannya dengan pihak lain, apakah memiliki hubungan yang lebih baik atau tidak. Berikut tinjauan pustaka dari presentasi. Variabel yang diangkat oleh peneliti pada penelitian ini adalah variabel bebas yang ditunjukkan dengan pengaruh media sosial, di mana berfokus kepada akun perusahaan, sedangkan untuk variabel terikatnya terdapat pada reputasi perusahaan. Berikut kerangka penelitian. Media sosial Instagram, followers Instagram MINUS, reputasi perusahaan. Hipotesis, tidak terdapat pengaruh dalam keaktifan penggunaan media sosial terhadap citra perusahaan. Adanya pengaruh penggunaan media sosial maka terhadap citra perusahaan. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif kolerasi yang bertujuan untuk mencari keterkaitan antara variabel X, yakni keaktifan media sosial, dengan variabel Y, yakni citra perusahaan. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, dengan tujuan untuk mengetahui dampak media sosial terhadap citra perusahaan. Objek penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada para followers Instagram @Mata Millennials Indonesia. Sumber dan jenis data. Pertama, data primer. Pengumpulan data primer dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan pertanyaan dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Kedua, data sekunder.
Data yang didapat dengan studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari informasi melalui buku, majalah, dan literatur lainnya. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan adalah pengikut atau followers dan orang yang pernah berkomentar di akun Instagram @matamilenialindonesia. Sampel yang diambil adalah sebagian dari populasi tersebut dengan menggunakan tingkat error E sebesar 10% dan perhitungan sampel menggunakan rumus Lovin. Penelitian menggunakan teknik untuk mengumpulkan data dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner melalui Google Form, kemudian akan dibagikan ke sampel responden yang memberikan komentar pada akun Instagram @matamilenialindonesia. Definisi kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Citra atau image adalah persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau produknya. Image dipengaruhi oleh banyak faktor di luar kontrol perusahaan. Menurut Jeffkin, citra adalah sebagai kesan, gambaran, atau impresi yang tepat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai berbagai kebijakan, produk, atau jasa-jasa suatu organisasi perusahaan. Dalam penelitian ini, datanya bersifat kuantitatif. Lalu, kemudian data tersebut akan dianalisis dengan pendekatan statistik inferensial digunakan pada survei eksplanatif. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.